Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia mengendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yakni manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri kepada tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak.
Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika minggu kemarin kita mendengar kisah perumpamaan Yesus yang ditulis Lukas pada bab 15 yang terdiri dari 32 ayat, hari ini kita masih mendengar mengenai perumpamaan Yesus yang Lukas tulis pada bab 16. Konteks kisah klasik dalam perumpamaan Yesus tentang ayah dengan dua anaknya minggu kemarin adalah kegusaran para Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap perilaku pergaulan Yesus yang menurut mereka nilai menyimpang dari ajaran dan tradisi. Karena Yesus terus bergaul akrab dengan menurut mereka para pendosa. Kaum Farisi dan ahli Taurat mengajarkan dan melarang hal demikian terjadi. Maka gambaran pribadi si anak sulunglah yang cocok sebagai lambang kaum Farisi dan ahli Taurat, karena mereka merasa patut setia, tidak pernah melanggar aturan ayahnya. Tetapi mengapa si sulung menjadi anak yang geram, keras dan kasar, bahkan terhadap ayahnya sendiri? Apa yang membentuk jiwanya sehingga ia begitu sombong dan keras hati? Menurut hukum Yahudi, memang si sulunglah pewaris tunggal, sebab si bungsu adiknya telah mendapatkan bagian serta izin untuk memakainya dengan seenaknya. Si sulung tinggal menunggu dapat warisan, entah saat ayahnya wafat atau entah ayahnya menyerahkan hak urus harta bendanya itu kepadanya. Dengan kembalinya si anak bungsu ke dalam rumah, tentunya keadaan itu bisa berubah total. Sebab jangan-jangan sang ayah akan mengambil sebagian harta yang sudah menjadi hak milik si sulung
untuk diberikan kepada si bungsu. Ini yang tidak boleh dibiarkan terjadi. Itulah pemikiran si sulung. Maka dalam terang renungan demikian, maka lebih mudah dipahami mengapa si sulung berlaku kasar pada ayahnya. Sebab ayahnya dinilai tetap menerima si bungsu yang jelas telah menjadi manusia berdosa, malah disambut dengan pesta pora lagi. Suatu pemborosan, bahkan pemborosan untuk sang pemboros. Itulah tuduhan si sulung. Ya, nampaknya ketamaan dan keserakahan yang menjadi motivasi utama anak sulung dalam menghadapi peristiwa yang tak terduga, yakni kembalinya si bungsu adiknya. Hatinya yang tamak tidak dapat membiarkan dirinya berdamai dengan adiknya maupun dengan ayahnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali inilah latar belakang mengapa penginjil Lukas meneruskan perumpamaan pada bab 16 yang terdiri dari 31 ayat dengan serangkaian nasihat dan pengajaran Yesus yang dalam keseluruhannya bertema peringatan terhadap kekayaan. Rangkaian ini dibuka tadi dengan perumpamaan mengenai seorang bendahara yang tidak jujur tetapi cerdik, malah dipuji tuannya sebagaimana tadi jelas kita dengar dalam Injil. Perumpamaan ini sejatinya dialamatkan Yesus kepada para muridnya. Rupanya Yesus merasa perlu berbicara kepada mereka para murid mengenai sikap tepat terhadap uang dan harta atau istilah lain kekayaan. Yesus tahu bahwa makhluk yang bernama manusia tanpa padang bulu dari dulu sampai kapanpun pada umumnya sangat cinta akan uang. Karena ada orang mengatakan dengan uang bisa berbuat apa yang dimaui, tanpa uang memang sulit untuk berbuat apa yang dimaui. Cinta itu atau cinta uang itu tidaklah salah, tetapi dapat membawa malapetaka. Sejarah umat manusia membuktikan hal itu amatlah jelas. Demi berebut warisan, tidak segan-segan orang mau saling bunuh-membunuh walaupun masih dalam konteks keluarga dekat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun rupanya perumpamaan Yesus itu juga didengar oleh kaum Farisi. Selain karena mereka baru saja berdialog dengan Yesus, kaum Farisi nyata-nyata disebut dalam ayat-ayat berikutnya, terutama ayat 14. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Itulah yang disebut dalam kitab suci. Kalimat ini memperkuat dugaan bahwa anak sulung dalam perumpamaan terdahulu pada Lukas bab 15 tidak hanya sebagai lambang kaum Farisi yang tak mau bergaul dengan para pendosa menurut mereka, melainkan juga karena mereka memang manusia-manusia tamak dan dalam ketamaannya menjadi manusia berhati batu. Yesus nampaknya khawatir agar proses pembatuan hati yang sedemikian rupa itu jangan pernah terjadi atau menimpa para muridnya. Maka dia semacam menganjurkan bercerminlah kepada bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur tetapi justru dipuji oleh tuannya. Aneh kan? Ya, memang aneh. Tetapi ingat, yang dipuji bukan kesalahan yang dilakukan oleh bendahara itu, tetapi kepandaiannya atau kecerdikannya dalam menghadapi bahaya. Ya, cerdik karena memotong utang para pengutang tuannya tanpa memberitahu apa alasan pemotongan itu. Tindakan ini di satu sisi jelas merugikan tuannya, namun di sisi lain menguntungkan tuannya. Sebab nama tuannya cepat atau lambat akan menjadi lebih harum
karena dipuji-puji oleh orang-orang yang secara kebetulan merasa hutangnya diringankan karena mendapatkan potongan atau diskon. Umumnya orang suka mendapat diskon. Bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang pun. Lihat mal-mal kalau mengadakan diskon rame dikunjungi orang. Maka Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mamon searti dengan uang adalah suatu kenyataan yang perlu dihadapi setiap manusia, tak terkecuali kita orang-orang Kristiani. Akan tetapi kita harus mengikat persahabatan dengan mempergunakan uang. Artinya kita mesti sedemikian luas bersikap terhadap uang, sehingga uang bukan diktator yang memperbudak kita, melainkan justru adalah sahabat kita. Caranya yang paling tepat adalah menggunakannya demi kepentingan sesama dengan memberikan sedekah. Sedekah sendiri memang tidak menjamin surga, tetapi sikap tepat terhadap uang yang begitu kita kelola sedemikian rupa dengan kecerdikan khusus dalam menghadapinya dapat membawa keuntungan luar biasa. Kita manusia tidak membiarkan diri dikuasai olehnya, tetapi justru mampu membantu sesama dan sekaligus terlindung dari bahaya menjadi serakah yang menjadikannya berhati keras. Inilah yang tentu harus kita sikapi. Maka orang yang cerdik dalam mempergunakan uang seturut kehendak Yesus tidak akan terguncang pula bila ia melihat bahwa surga direbut kaum sederhana. Ia juga tidak tamak hatinya dan pasti akan mau bersahabat dengan setiap sesamanya. Bukan seperti si anak sulung, lambang kaum Farisi dalam perumpamaan. Bagaimanakah dengan hidup kita? Apakah kita sungguh telah cerdik di dalam mempergunakan apa yang kita miliki? Di dalamnya termasuk uang? Sekiranya kita memang dapat mempergunakannya sebagaimana kehendak Yesus dan itu faktanya, maka siapapun kita, entah kita punya atau tidak punya, dan kita sungguh-sungguh dapat mengelola sebagaimana yang Yesus kehendaki, tentunya kita akan diterima di dalam kemah abadi, yaitu di rumah Bapa surgawi. Semoga saudara-saudari tentu termasuk di antaranya. Berkat Tuhan menyertai kita.